Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semua. Selamat bergabung di channel Manggala Training Center. Di video kali ini saya akan menjelaskan maupun menjawab pertanyaan pada umumnya pemula yang pengen segera bisa berbicara bahasa Inggris. Sebenarnya pertanyaan ini sangat umum dan dasar sekali, yaitu kenapa sih speaking khususnya ya, dari bahasa Inggris tapi khususnya speaking itu sulit sekali dikuasai atau sulit sekali untuk segera bisa berbicara. Nah, jawabannya pun mendasar. Ada 8 hal yang harus kita hilangkan ini nanti. Kalau teman-teman atau saudara semuanya pengen cepat bisa berbicara bahasa Inggris, maka mau tidak mau harus menghilangkan 8 hal ini. Yang pertama, hindari merasa paling tidak bisa di kelas. Karena kalau Anda merasa paling nggak bisa di kelas, maka secara otomatis biasanya mental Anda langsung ngedown. Nah, pernah ngalami nggak? Oke ya. Kalau sudah ngedown, nah ini yang jadi masalah. Idenya pun ikut hilang. Jadi disuruh ke depan bicara 1 kalimat, 2 kalimat saja ngeblank, oke? Pernah ngalami? Jadi tiba-tiba hilang saja apa yang mau dibicarakan. Padahal hanya sekalimat, 2 kalimat, oke? Nah, untuk itu nanti nggak usah khawatir. Kami akan arahkan idenya. Yang ketiga, hindari khawatir salah vocabnya. Kalau Anda merasa masih sedikit vocabnya, tidak usah menghafalkan, ya. Karena kalau Anda menghafalkan vocab, maka hal itu akan menjadi tekanan ke otak Anda, bikin Anda jadi stres. Nah, kalau bikin stres biasanya hanya cengar-cengir kayak itu. Akhirnya apa? Malas belajar kalau sudah stres, oke? Jadi nggak usah dihafalkan vocabnya, cukup dipraktekkan saja. Nanti kami akan kasih cara bagaimana bisa hafal vocab tanpa menghafal, bagaimana memperkaya vocab tanpa menghafal, ya. Jadi kalau Anda masih belum tahu vocabnya ketika mau membuat kalimat, 1 kalimat misalnya kok hanya ada 1 kata yang Anda tahu, maka campur saja dengan bahasa yang Anda paham atau bahasa Indonesia. Contoh, saya membuat kue. Nah, kalau Anda hanya tahu saya saja, I, yang lainnya nggak bisa, ceploskan aja di bahasa Indonesia dulu. I membuat kue. Ini enak toh? Oke ya. Jadi jangan mencari vocabnya dulu. Kalau Anda cari vocabnya dulu di kamus, yang dikhawatirkan nanti lupa lagi idenya. Oke ya. Jadi ketika nggak tahu vocabnya, ceploskan. Yang keempat, jangan takut salah tata bahasanya. Fatal kalau sebelum berbicara kita selalu memikirkan tata bahasa. Lebih parah lagi kalau Anda yang sudah tahu banyak grammar. Contoh, Anda sudah tahu tenses. Anda sudah tahu sekian banyak tenses. Semakin banyak tenses atau semakin banyak tata bahasa yang Anda sudah tahu, biasanya akan semakin sulit untuk memulai latihan berbicara. Jadi yang sudah terlanjur tahu, tolong diformat ulang seolah Anda belum paham. Bisa kira-kira? Jadi jangan ributkan atau jangan berpikir keras tensesnya sebelum Anda bicara. Contoh gini, mau menerjemah, saya belajar bahasa Inggris di kursusan. Nggak usah mikirkan ini tesis apa, simple present, present continuous, present perfect, atau present perfect continuous, atau ini verbal atau nominal. Kalau Anda lakukan itu, maka Anda akan buang-buang waktu. Dan padahal nanti setelah berbicara, setelah memikirkan setengah jam, bisa jadi yang keluar juga tesis campuran. Jadinya misalnya I
I studying English. Loh, jadinya kan tensesnya nggak jelas, ini simple present atau present continuous. Dalam speaking nggak ada masalah. Oke ya. Toh di dalam speaking itu ada dua, speaking standard atau speaking non-standard. Yang standar memang harus dengan tata bahasa yang benar. Nah, itu standar itu sama dengan speaking formal. Ketika kita bicara dengan speaking non-standard atau informal, maka tidak usah sibuk dengan memikirkan grammar. Saya contohkan gini, friend. Contoh orang bule bicara sama kita dengan bahasa Indonesia. Apakah Anda sibuk mengkoreksi grammarnya? Tidak toh? Kita kan nggak pernah mengkoreksi. Dia bicara dengan tata bahasa yang benar, SPOK, atau dibalik O, jadi objek, subjek, predikat, atau subjek, predikat, objek. Nggak ada masalah, kita nggak pernah mempermasalahkan kan? Karena apa? Yang penting saling paham, itulah speaking. Jadi speaking informal itu intinya I understand what you mean and you understand what I mean, understandable. Yang penting sama-sama paham. Beres, oke ya? Itu speaking informal. Jadi justru kalau bule itu berbicara dengan kita dengan menggunakan bahasa Indonesia yang formal, dengan tata bahasa yang benar, nanti akan lucu. Saya contohkan gini. Misalnya kita tanya seseorang pergi ke pasar, dia tanyanya, apakah kamu sedang pergi ke pasar? Kan tidak enak toh? Kaku banget kan? Nah itu sama kalau kita bicara di kondisi informal, terus kemudian menggunakan tata bahasa yang benar, wah, mereka juga akan bilang, you speaking like a book. Speakingmu kayak buku. Maksudnya, speaking kita ini tertata rapi sekali, jadi terkesan kaku dan lucu. Oke? Itu yang keempat. Yang kelima, hindari takut salah pronunciation atau pengucapan. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur belajar ilmu pronunciation, tolong diformat ulang seolah-olah Anda belum pernah belajar. Karena kalau sudah tahu ilmu pronunciation, tahu beda sedikit saja suara merubah arti, biasanya setiap mau bicara itu langsung takut salah. Cari yang benernya, yang pasnya, sehingga apa? Nggak jadi bicara. Oke ya? Masalah pronunciation gampang. Jadi silakan Anda tinggal cek saja di kamus digital. Buka HP Anda, ketik di kamus digital Anda, klik yang ada gambarnya, gambar speaker itu. Nah, ikutin dia pengucapannya. Jadi nanti pelan-pelan insya Allah akan bisa memperbaiki pronunciation kalian sendiri. Oke ya. Baik, yang keenam, takut diketawakan. Nah, ini yang sering terjadi. Umumnya pemula itu selalu kalau mau bicara itu takut diketawakan teman. Pernah ngalami? Sama, saya dulu juga begitu. Jadi saya dulu juga mulainya selalu takut diketawakan teman. Makanya saya diem saja. Karena diem saja ya udah bisa-bisa. Nah, disitulah. Jadi gini teman-teman, hampir bisa dibilang semua orang itu kalau belajar bahasa mulai dari nol, mulai dari paling bawah, mulai dari paling dasar, dan mereka ngalamin sama seperti kita, takut diketawakan. Okay? Yang berhasil biasanya orang yang berhasil mengalahkan rasa takutnya tadi. Jadi kalau misalnya Anda berbicara, latihan membuat kalimat atau berbicara kok diketawakan teman, lah ikut saja tertawalah. Seolah-olah nggak dosa saja lah, toh nggak dosa. Kalaupun salah juga nggak dosa. Jadi ingat teman-teman, semakin banyak salah yang Anda buat, berarti Anda semakin banyak praktek dan semakin cepat bisa berbicara. Maka saran saya, perbanyaklah membuat salah di saat Anda memulai latihan, biar dapat yang benar. Ya. Nah, ada tambahan 2, yaitu orang Indonesia itu mudah bosan dan malas kalau sudah belajar lama masih belum bisa berbicara. Jadi untuk teman-teman semuanya, ingat, semua orang pernah mengalami bosan dan malas. Orang sukses adalah orang yang mampu memotivasi diri sendiri
ketika bosen, mampu mengalahkan rasa bosennya sendiri. Jadi selalu catat, kalau bila perlu catat target Anda. Kenapa Anda belajar bahasa Inggris ini, atau kenapa Anda ingin bisa speaking, catat di kamar Anda, di dinding atau di pintu. Jadi saya ingin bisa berbicara bahasa Inggris karena saya ingin dapat pekerjaan misalnya gitu. Nah, itu jadikan itu motivasi terus. Karena apa? Ketika Anda kalah dengan rasa bosan Anda, ya otomatis selesai, tidak dilanjutkan, dan itu gagal. Oke ya? Jadi ingat tadi, kalau ingin cepat bisa berbicara bahasa Inggris, hilangkan 8 hal tadi. Anda siap menghilangkan? Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke ya? Untuk kali ini, video kali ini cukup segitu saja. Nanti kita lanjut ke materi berikutnya di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.